Oke, jadi pas waktu awal-awal terberat menurut aku adalah sebulan pertama postpartum setelah melahirkan. Itu dimana aku ngalamin baby blues, dan baby bluesnya tuh ternyata wajar dialami oleh semua ibu baru ya di sini ya. Kayak bahkan yang bukan ibu baru, ada yang anak kedua, anak ketiga tuh baru kena baby blues juga ada. Dan yang aku rasain di situ dulu baby bluesnya adalah aku bisa nangis tanpa sebab. Terus kayak yang ngerasa bersalah terus. Jadi kayak apa aja nggak ada sebab pun, nggak ada alasan aku bisa nangis. Kayak jadinya emang waktu-waktu itu peran suami menurut aku sangat penting dalam menghadapi istri yang baby blues gitu ya. Karena mungkin menurut aku kalau aku sih orangnya kayak berusaha nahan, tapi ketika ditahan malah semakin menjadi tuh kayak mungkin otak sama pikiran sama mentalnya tuh jadi nggak sinkron gitu loh. Yang mungkin otaknya oke nggak apa-apa secara logika gini, tapi mentalnya ternyata entah kenapa mungkin bawaan hormon juga kali ya baby blues itu. Terus kayak perubahan hidup juga kan yang drastis, kayak mungkin dulu dulu kayak ya udah kita hidup gitu kan. Kayak sekarang tapi ada anak, ada bontot yang kayak ya kita harus gimana nih, maksudnya kita dititipin rezeki sama yang di atas, jangan sampai kita nyanyain gitu kan. Kayak ya kita harus kasih yang terbaik. Jadi kayak aku tuh pikirannya udah jauh banget, yang akhirnya malah bikin aku kayak overwhelmed gitu kali ya, jadi stres sendiri. Terus kayak belum lagi aku ada ASI seret gitu kan, jadinya kayak yang itu bikin aku ngerasa gagal juga sebagai ibu. Itu sih salah satu dan beberapa momen yang bikin aku baby blues. Waktu itu mungkin peran suami seperti apa kak? Maksudnya mendampingi ketika kakak di momen seperti itu. Iya, jadi suami aku sih puji Tuhannya dia benar-benar mendampingi aku ya. Kayak yang pertama kali aku pulang ke rumah itu, aku kayak maksudnya bener-bener yang ya udah mau mencoba fokus ke ASI juga gitu. Tapi ternyata tetap kayak yang hasilnya kan tidak sesuai apa yang aku harapkan. Jadinya kayak ya udah aku nangis ke suami tuh kayak yang ya udah nggak apa-apa, kayak ya udah apa kita yang mau, maksudnya support aja gitu-gitu kan. Dia yang udah bilang gitu, tapi akunya juga kayak masih mau berusaha juga. Ya udah kita ke dokter laktasi gini-gini ditemenin, ya kita masih mau usaha, dia juga mau maksudnya menghargai usahaku juga. Jadi kayak dia benar-benar support sih dalam hal fisik, terus kayak tempat untuk bercerita, wadah cerita juga gitu. Mungkin tadi kan sempat ngebahas nggak jauh-jauh dari parenting ya kak, pasti mungkin parenting seperti apa yang ditanamkan untuk anak gitu, apalagi anak pertama. Pengennya sih ya gentle parenting. Tapi kita tidak tahu ya, mungkin soalnya kayak ada aja tingkah yang kita bikin astagfirullahaladzim gitu kan. Tapi itu menyenangkan sih setelah aku sadari juga, dan itu parenting emang harus benar-benar disesuaikan ya, kayaknya mungkin mix kali ya, kita mix aja nih gentle parenting sama VOC nih. Sekarang kan emang lagi ini ya, banyak ya yang nyebut-nyebut VOC gentle parenting. Jadi kalau aku lihat sih kayaknya dia mix sih kalau aku ntar. Gitu. Tapi kan kayak yang tadi kakak bilang gentle parenting, banyak mama-mama muda yang kayak oh enggak, anak tuh nggak boleh dibilang jangan, yang kayak gitu-gitu kan diterapin juga nggak sih kak untuk nikah? Contohnya gimana kak? Kan kita tuh nggak, ya jangan dilarang-larang kayak oh nggak boleh gini, nanti gini ya, ditakut-takutin. Oh iya ya, itu sih sebenarnya kayak kadang agak ini juga, apalagi kan aku ada anambul juga di rumah. Tapi setelah aku pikir lagi ya nggak apa-apa juga. Awalnya justru aku yang kadang kayak jangan gitu kan. Tapi sama suami nggak apa-apa, maksudnya biar dia kenal juga sama hewan peliharaan kami. Terus misalnya di lantai gitu ya, maksudnya ya biar dia bebas. Makanya dia juga dapat fase merangkak juga, yang sebenarnya setahu aku fase merangkak tuh nggak semua anak tuh melewati ya. Jadi bisa keskip juga fase merangkak itu. Ada yang langsung rambatan, tapi ada yang ngelewatin fase merangkak juga baru rambatan. Nah untungnya dia merangkak juga, dan itu sebenarnya nggak wajib, kata dokter nggak wajib. Jadinya kayak yang aku sih pengen dia explore aja banyak hal, banyakin merangkak waktu fasenya. Jadi dia
kayak bebas lah mau megang apa aja gitu. Asal kita awasin dan pantau dengan benar. Oke, tapi berarti nggak yang strict banget selama di dalam pengawasan orang. Iya, mungkin kayak jangannya tuh kadang masih suka keluar sih. Tapi kita kalau aku sama suami sih pengennya kita nahan supaya maksudnya kita lihat dulu, kita pantau dulu gimana kalau misalnya amit-amit udah misalnya nih dia kotor kan tangannya, misalnya nggak sengaja misalnya dia lagi main sama anabul terus tangannya mau masuk ke mulut, oh ya kita bilang jangan gitu, kadang keceplosan juga tetap gitu, biar dia tahu juga kita harus lihat situasi dan kondisinya kenapa sih kita bilang jangan gitu. Kayaknya sih kalau misalnya kita mau enggak susah juga ya. Tetap bakal ada gitu kan, kalau misalnya dijauh dulu kalau ampun gitu, ampun jangan, ampun tuh kayak jangan gitu, ampun gitu, tetap bakal ada sih. Nah mungkin pasti kan ada fase ininya ya Kak, kayak aduh ternyata capek ya kalau juga gitu. Mungkin refreshingnya Kakak sebagai ibu muda tuh apa Kak? Kalau aku sih nonton drakor ya. Jadi kalau misalnya nih Mikael udah tidur malam, dia kan jam tidurnya juga nggak pasti. Misalnya siangnya dia cuma tidur sekali, yang habis bangun pagi dia tidur, siangnya nggak tidur lagi. Dia tuh tidurnya bisa cepet, jam 7 malam tuh bisa udah tidur. Tapi kalau misalnya dia mungkin tidur jam 4-an, jam 5 kadang mau makan yang dinernya dia tidur, dia bisa tidur mungkin jam 9. Nah, setelah itu aku sama suami biasanya menyempatkan waktu untuk kayak kan tidurnya di atas Mikael, jadi kita di bawah nonton drakor atau ngobrol gimana ya hari ini gitu-gitu sih. Kalau misalnya suamiku dia sih refreshingnya aku paksa nonton drakor juga supaya menemani aku refreshing gitu. Mungkin untuk quality time-nya gitu sih pasangan suami istri kan, apalagi ada baru nih ada gitu, pasti kan kesita banget waktunya. Mungkin kita-nya seperti apa selain drakor? Kalau misalnya aku sih mungkin baru beberapa hari lalu kayak kita meluangkan waktu akhirnya meluangkan waktu untuk nonton bareng, nonton bioskop. Kayak kita juga ternyata baru sadar ternyata hal itu tuh penting juga, karena kan yang biasanya dulu mungkin kita berdua terus sekarang punya anak jadinya kemana-mana harus bertiga gitu kan. Ya udah jadinya kemarin sempat ada rasa kita nonton bioskop yuk, ya udah kita ngomong ke mama buat nitip sebentar gitu, akhirnya kita nonton. Terus nontonnya filmnya apa? Filmnya GJLS tuh, Regen Rispo ini film yang sangat apa sih gitu ya. Gitu, cuman itu hiburan sih, tapi kita ada waktu berdua gitu sih yang penting. Saya kan memang apa namanya Moms Happy, baby. Betul, iya Moms Happy, baby happy. Terakhir untuk menjaga apa ya namanya kewarasan atau kesehatan mamanya tuh biasanya yang paling aware untuk diri sendiri tuh. Kalau aku sih minum vitamin sih. Jadi kayak mungkin kan kayak fokusnya selalu ke anak gitu kan, anak minum vitamin gitu kan, ini ada probiotik lah apa-apa, vitamin D, ada zat besi gini-gini. Tapi orang tuanya juga jangan lupa minum air putih sama minum vitamin juga, makan teratur juga, tidur cukup gitu. Kayak dulu mungkin aku bisa tidur sebelum menikah ya jauh nih, apalagi waktu dulu pas JKT48 tidur tuh bisa jam 1, jam 3 gitu kan. Sekarang nggak bisa. Tidur tuh jam 10 tuh udah ngantuk. Jadi kayak kita pun nonton drakor paling cuma 1 episode. Jadi nggak kelar-kelar satu judul. Kayak kan satu judul biasanya 16 episode kan. Ya udah nggak kelar-kelar. Terus kalau misalnya jaga kesehatannya sih balik lagi minum air putih itu sih yang banyak. Atau disempetin jalan-jalan ini juga komplek. Saran dari kakak mungkin untuk mama muda di luar sana juga yang lagi sama-sama survive untuk jadi mama yang terbaik buat anak seperti apa? Kalau dari yang aku alamin sih sarannya itu sih kayak filter lagi, maksudnya informasi-informasi jangan too much, terus kayak jangan stres. Ya stres pasti ada, apalagi kalau misalnya kita lagi capek, hormonnya lagi nggak bersahabat juga, misal kita tiap bulan gitu kan, datang bulan atau apa, itu kan hormon udah beda lagi tuh. Jadi kayak ya stay waras aja ya mam, sehat-sehat, moms happy, baby happy.